Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 28 Maret 2021 dengan judul Musa bertahan saat melihat Dia yang tidak kelihatan. Ayat inti, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Keterangan, demi kehormatan Allah dan kelepasan umatnya yang tertindas, Musa mengorbankan kehormatan Mesir. Kemudian dalam suatu makna yang khusus Allah mengambil alih pendidikannya. Ia masih harus mempelajari pelajaran bergantung atas kuasa ilahi. Ia salah menduga maksud Allah. Pengharapannya ialah melepaskan Israel dengan kekuatan senjata. Untuk hal itu, ia mempertaruhkan segala sesuatu dan gagal. Dalam kekalahan dan kekecewaan, ia menjadi seorang buronan dan orang buangan di negeri asing. Tampaknya sudah putus sama sekali dari tugas hidupnya. Ia sedang menerima disiplin penting untuk menggenapi tugas itu. Ia harus memperoleh pengalaman yang akan menjadikannya seorang hamba yang setia dan panjang sabar bagi bangsa Israel. Dalam kesederhanaan yang keras di padang gurun, Musa memperoleh apa yang menyertainya sepanjang tahun-tahun kerja keras dan beban hidupnya, suatu pengertian akan kehadiran pribadi ilahi. Ketika salah mengerti dan salah memberikan gambaran, ketika dipanggil untuk menegur dan mencela, ketika menghadapi bahaya dan kematian, ia dapat bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa berdiri lebih tinggi dalam hikmat dan keikhlasan daripada semua raja-raja dan negarawan-negarawan dunia. Ia murah hati, berbudi luhur, seimbang, ia tidak bercacat, dan kualitasnya tidak hanya setengah berkembang. Ia dapat dengan sukses mendesak sesamanya manusia, karena hidupnya sendiri merupakan suatu gambaran hidup dari menjadi apa bisanya manusia itu dan mengerjakannya dengan Allah sebagai penolongnya. Ia berbicara dari hati dan itu mencapai hati. Ia terampil dalam pengetahuan namun sederhana bagaikan seorang anak dalam manifestasi simpatinya yang dalam. Dikaruniai dengan naluri yang luar biasa, ia dapat menimbang dengan segera segala keperluan semua orang yang mengelilingi dia. Tentang dia yang terkenal karena kelemah lembutannya, Kristus berkata, ia dapat dipercaya. Oleh dia aku dapat menyatakan diriku kepada dunia. Ia tidak akan merajut ke dalam jaringan itu suatu benang sifat mementingkan diri. Saudaraku yang kekasih, Musa dididik oleh Tuhan untuk lebih bergantung kepada kuasa ilahi, kuasa Allah. Dan Musa bertahan dengan melihat apa yang tidak kelihatan. Di sanalah imannya bekerja kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, Allah pengasih dan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kehidupan yang kami terima di pagi hari ini. Dan saat ini kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Marilah Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini ketika kami menjalani akan kehidupan kami, perjalanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.